Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di sini Ibu ingin menjelaskan tentang modul yang sempat Ibu berikan kepada kalian tentang vektor. Di sini ada mengenai pengertian vektor, kemudian vektor di R2 dan lain sebagainya. Nah, di sini yang pertama tentang pengertian vektor. Vektor itu adalah besaran yang mempunyai besar atau nilai dan arah. Jadi selain dia memiliki nilai, dia juga harus memiliki arah. Contohnya di sini seperti ini. Nah, gambar 1 ada garis A, B, di sini pangkalnya, di sini ujungnya, ada tanda panahnya. Ini namanya adalah vektor AB. Dituliskan seperti ini. Nah, AB tanda panah jret begitu. Atau bisa juga dituliskan seperti ini. AB ini garisnya di atas atau AB garisnya di bawah. Huruf A dan B-nya besar. Atau dapat juga disimpulkan dengan seperti ini, menggunakan huruf kecil. Nah, mana tadi? Nah, huruf U-nya itu dicetak tebal, atau U kecil garis di atas atau U kecil garis di bawah. Namanya vektor AB atau vektor U, seperti itu. Nah, kemudian perhatikan dua vektor di sini. Ada vektor AB. Kenapa kok disebut vektor AB? Karena pangkalnya di A, ujungnya di B. Ini juga ada vektor BA. Nah, walaupun gambarnya sama, tapi mereka memiliki arah yang berbeda. Besarnya juga sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ke kanan dan 2 ke atas. Kalau ini 5 ke kiri dan 2 ke bawah. Jadi dapat kita tuliskan bahwa vektor AB itu nilainya akan sama dengan min dari vektor BA. Kalau mau dituliskan cara penyajian vektor secara kolom itu kan seperti ini ya. Vektor AB itu kan 5 ke kanan dan 2 ke atas, berarti 5, 2. Sementara vektor BA kita baca vektor dari pangkal ke ujung. Vektor BA nya adalah min 5 min 2, karena 5 ke kiri dan 2 ke bawah. Jadi kalau mau kita tuliskan vektor AB nya itu 5, 2, vektor BA nya itu adalah min 5 min 2. Vektor AB sama dengan negatif dari vektor BA. Kalau mau kita tuliskan seperti ini. Nah, 52 sama dengan 52, kan seperti itu. Ini hanya menunjukkan saja. Yang perlu kita lihat ini, vektor AB itu sama dengan negatif vektor BA, seperti itu. Nah, lanjut. Sekarang tadi sudah pengertian vektor, sekarang tinggal vektor di R2. Vektor di R2 itu dinyatakan sebagai pasangan bilangan yang dituliskan vertikal dan horizontal, seperti yang tadi sudah ada di contoh pada saat Ibu menerangkan pengertian vektor. Jadi yang dituliskan itu bilangan pertamanya menyatakan arah pada sumbu X, mau baik itu ke kanan ataupun ke kiri. Kalau ke kanannya positif, kalau ke kiri negatif. Dan bilangan keduanya menyatakan arah pada sumbu Y, ke atas atau ke bawah. Kalau ke atas itu positif, kalau ke bawah itu negatif. Seperti yang tadi sudah dicontohkan di sini. Nah, ini vektor AB ke kanannya ke arah horizontal dulu. Horizontalnya itu 5 sesuai dengan sumbu X ya. Urutannya itu kan X, Y, baru Z. Karena ini R2 berarti X dan Y dulu. X yang mengikuti sumbu X, Y yang mengikuti sumbu Y. Ke kanan positif, ke atas positif, ke kiri negatif, ke bawah negatif. Nah, sebenarnya untuk penyajian vektor itu nanti ada 3 jenis, 3 macam, yaitu vektor kolom, contohnya seperti ini. Karena tadi sudah terlanjur menggunakan vektor U, di sini Ibu contohkan vektor U saja ya. Vektor U, X, Y, seperti itu. Atau vektor baris, berupa baris X, Y, atau juga bisa menggunakan vektor basis,
vektor basis di sini berarti vektor U sama dengan XI plus YJ. Nah, kalau yang contoh tadi mau kita tuliskan, ada vektor AB. Kalau dituliskan menggunakan vektor kolom, berarti nanti vektor U sama dengan, kita pakai yang vektor AB ya, vektor kolomnya nanti menjadi 5, 2. Nah, seperti ini. Kalau menggunakan vektor baris, berarti nanti penulisannya ya 5,2. Dan jika menggunakan vektor basis, nanti penulisannya XYZ, berarti XY karena ini R2 nggak ada Z-nya. 5I plus 2J. Nah, seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, ini yang ada di modul yang kemarin kalian rangkum. Sekarang jika vektor di R3 bagaimana? Sama. Karena R3 dimensi 3, R2 dimensi 2, dimensi 3 berarti nanti kita mengenal ada X, ada Y, ada Z. Ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Nah, nanti penulisan vektornya bagaimana? Nah, untuk vektor di R3, penyajian vektornya sama. Ada penyajian vektor kolom, vektor baris, dan vektor basis. Untuk vektor kolomnya ya vektor U sama dengan X, Y, Z. Ini juga vektor U sama dengan X, Y, Z. Ini juga untuk vektor basisnya, vektor U sama dengan XI plus YJ plus ZK. Seperti itu. Contoh, di modulmu sudah ada ya ini. Ini adalah contoh gambar vektor di R3. Jadi dia memiliki dimensi panjang, dimensi lebar, dimensi tinggi. Ada X, ada Y, ada Z. Di sini dicontohkannya adalah vektor OD karena dimulai ini pangkalnya dari O, ujungnya di D. Berarti OD itu 2 satuan ke depan, 3 satuan ke kanan, dan 3 satuan ke atas. Ke depan, ini kan X ya, miliknya X. Ke depan 2, ke kanan 3, ke atas 3. Urutannya kan X, Y, Z. Berarti dapat dituliskan ini vektor kolom. Vektor OD sama dengan 2, 3, 3. Atau kalau mau dituliskan vektor barisnya berarti vektor OD sama dengan 2, 3, 3 ke samping seperti ini. Atau kalau mau dituliskan vektor basisnya berarti vektor OD sama dengan 2I plus 3J plus 3K seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke vektor posisi. Di awal pembelajaran juga sudah Ibu pernah kirimkan berupa video pembelajaran ya, yang menjelaskan tentang vektor posisi. Vektor posisi itu adalah vektor yang berpangkal di O, begitu. Berarti ini OD, ini juga vektor posisi. Kemudian, nah kita lanjut saja ke kesamaan vektor. Dua vektor dinyatakan sama apabila memiliki besar dan arah yang sama. Nah, kalau seperti contoh yang ini besarnya sama apa tidak? Sama, tapi arahnya sama apa tidak? Tidak. Berarti ini tidak bisa dinyatakan sebagai dua vektor yang sama. Dua vektor dinyatakan sama itu apabila memiliki besar dan arah yang sama seperti itu. Jadi nanti X1 sama dengan X2, Y1 sama dengan Y2. Ini kalau vektornya berada di R2. Kalau di R3 ya berarti X1 sama dengan X1, Y1 sama dengan Y1. Maaf, ini harusnya 1, 2, 3. Ini 1, X1, X, Y2, Y. Maaf.
X1 Y1 Z1 ini harusnya X2 Y2 Z2. Berarti X1 sama dengan X2, Y1 sama dengan Y2, Z1 sama dengan Z2. Kemudian selanjutnya kita akan membahas menentukan panjang vektor. Panjang vektor di R2. Nah, contohnya di sini ada dua buah vektor berdasarkan gambar 1 dan gambar 2. Kalau gambar 1 ini dia merupakan vektor posisi dengan berpangkal di O. Kalau vektor yang kedua ini pangkalnya bukan O. Nah, sekarang kita bahas yang ini dulu. Panjang vektor OP dari O ke P, atau di sini disebutkan vektor P kecil, dengan titik O-nya itu berada di koordinat 0,0 dan titik P-nya koordinatnya itu X, Y. Dinotasikan dengan, nah ini bacanya panjang vektor OP sama dengan panjang vektor P. Dan cara menentukan panjang, lihat karena gambarnya seperti ini, vektor P itu kan berarti kalau mau ditulis 72, karena 7 satuan ke kanan, 2 satuan ke atas. Yang namanya panjang vektor P kan ini panjangnya. Cara menentukan panjang ini bagaimana jika diketahui ke samping dan ke atasnya? Ini kan membentuk segitiga siku-siku ya. Jadi bisa kita gunakan Pitagoras. Panjang vektor OP sama dengan X kuadrat akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, seperti itu, selesai. Contoh, berdasarkan gambar 1 dan gambar 2 di atas, tentukan panjang vektor P dan panjang vektor U. Untuk panjang vektor P-nya sendiri itu kan adalah 72. Berarti panjang vektor P akar dari 7 kuadrat tambah 2 kuadrat, hasilnya adalah akar 53. Paham seperti ini ya, kenapa kok akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat? Karena di sini berpangkal di O. Beda dengan ini, pangkalnya bukan di O. Kalau yang vektor yang gambar kedua, hitunglah panjang vektor AB. AB-nya itu kan 41, atau kita cari koordinatnya itu adalah titik B-nya itu 14,2, titik A-nya 10,1. Cara menentukan panjang vektor jika dia tidak berpangkal di O, berarti X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Berarti nanti di sini akar dari panjang vektor U sama dengan akar dari 14 min 10 kuadrat ditambah 2 min 1 kuadrat sama dengan akar dari 4 kuadrat tambah 1 kuadrat. Hasilnya adalah akar 17. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara menghitung panjang vektor di R3? Sama panjang vektor di R3, jika vektor OP kita tuliskan sama dengan vektor P, dengan vektor P-nya itu adalah X, Y, Z, maka panjang vektor P sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Seperti itu, sama. Paham ya?